Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur kita hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniaya-Kau, penderitaan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan. Glory, haleluya, Yesus. Glory.
kami. Haleluya, glory. Sebab tak ada satupun yang dapat memisahkan kami Tuhan dari kasih-Mu Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah ini sampai pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kembali urapi hamba-hambamu WL Singer pemain musik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar diberkati Tuhan. Segala yang tidak baik, yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan turun dalam ibadah ini sampai pada akhirnya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau sambut Sang Raja, sebab Dia yang layak kita puji dan kita muliakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Amin. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji
Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, sebab Dia mulia namanya. Terima kasih Tuhan. Kita mau lanjutkan pujian kita. Engkaulah perisaiku, menara kekuatan kita. Sebab Dia Tuhan, sumber kekuatan kita. Kita mau angkat pujian ini dengan semangat. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman. Haleluya. Sebab hanya di dalam Dia kita merasa aman. Dia sumber perisai kita, Dia sumber kekuatan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya.
bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha, datanglah. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Shalom, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada saat ini, saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan baik yang berbicara maupun yang mendengar, sama-sama dituntun dan diberkati Tuhan. Kuduskan kami semua sehingga kami boleh mengerti sepenuhnya kehendak Tuhan atas diri kami pribadi lepas pribadi. Segala gangguan-gangguan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan, sukacita ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Berkat itu mengalir. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa, kita sudah sampai ke bulan Desember, ya. Cepat sekali bulan Desember. Kedahsyatan kedatangan Mesias, tema bulan Desember. Dan minggu ini, tema yang diberikan kepastian kedatangan Kristus. Diambil dari Yohanes 14, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari saya akan bacakan. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tidak heran jika para murid Yesus cemas sebab Yudas berkhianat. Petrus menyangkal dia. Yesus menghibur mereka dengan menjelaskan tentang dirinya dan Bapaknya.
Yesus membawa kita kepada Bapa, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita memiliki rumah di sorga ketika kehidupan ini berakhir di dunia. Kita akan berjumpa dengan Yesus dan Bapa. James McRae menulis, siapa yang keberatan kalau kita sedang dalam perjalanan pulang? Saya pasti tidak ada yang keberatan ya, kalau kita sedang dalam perjalanan pulang. Nah, sesudah kejatuhan Adam, saya tampilkan suatu gambar yang menjelaskan. Ini adalah rancangan Tuhan. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah membuat suatu rancangan. Biasanya pekerjaan Tuhan itu 1 Sabat atau 7 hari atau 7.000 tahun. 2 Petrus 3 ayat 8. Ikhtisarnya adalah sebagai berikut. Mari kita lihat skema peta zaman itu. Ada garis yang vertikal dari sebelah kiri, Adam, Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian masuk masa yang bulat-bulat itu masa ya. Itu 2000 tahun itu satu bulatan itu ya. Yang pertama itu umat manusia. Kemudian garis vertikal lagi, Abraham hadir di bumi. 2000 tahun lagi, itu namanya masa kedua. Apa? Saya tulis Israel. Itu tentang Israel, tentang bangsa Israel. 2000 tahun. Dia sudah menyalibkan Mesiasnya. Bukan disanjung, bukan disembah, malah disalibkan Mesiasnya. Karena itu masuk kepada masa yang ketiga. Karena bangsa pilihan Allah itu menyalibkan Mesiasnya sendiri, maka kita semua yang bagi mereka kita ini kafir, bukan Israel ya, dicangkokkan dalam pokok yang benar. Gereja Tuhan menerima keselamatan, dicangkokkan kepada pokok anggur itu. Itu gereja Tuhan masanya juga 2000 tahun, sudah 6000 bukan? Tinggal 1000 tahun. 1000 tahun itu angka yang keempat merah itu ya, kerajaan 1000 tahun. Namun sebelum masuk kerajaan 1000 tahun ada garis vertikal. Tuhan Yesus datang kedua kali. Kedatangan Kristus kali yang kedua. Itu yang saya kasih tanda vertikal itu ya. Tapi yang menarik slide berikutnya adalah tanda bintang. Di bawah Tuhan Yesus datang itu, Tuhan Yesus datang di bawah itu ada bintang merah. Nah itu menarik sekali. Nanti saya akan besarkan bintang merah itu. Sehingga apa yang terjadi pada saat bintang merah itu, kita akan mencermati dan kita akan tahu. Jadi sekarang kita berada di ujung akhir zaman ya. Masa gereja 2000 tahun, kita sedang di ujung, hampir Tuhan Yesus datang. Kedatangan Kristus kali yang kedua. Ya. Di mana rencana Allah tentang gereja akan berakhir. Beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah, kita ini adalah bersyukur dan bersukacita karena kita ditaruh Tuhan di akhir zaman. Sehingga apa? Kita bisa menyaksikan seluruh perbuatan Allah. Dari dulu kita bisa lihat perjanjian lama. Perjanjian baru kita bisa tahu. Bahkan yang akan datang, kalau kita masih hidup, kita menyaksikan semuanya. Sampai Tuhan datang. Sampai kiamat dan selanjutnya. Kita harus mengerti jadwal Allah. Supaya kita bisa berjaga-jaga dan siap sedia. Matius 24 ayat 42. Tema kita tahun ini. Ada beberapa subtema yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kepastian kedatangan Kristus kali kedua. Pasti ya, sebab sudah dijanjikan Tuhan.
Apa yang difirmankannya tidak pernah meleset, tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Pasti Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Kisah 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini janjinya, janji firman Tuhan. Dia pasti akan datang kembali. Poin yang kedua, dia datang untuk pribadi atau bersama-sama. Jawabannya memang dua-duanya. 1, Tuhan datang secara pribadi ketika seseorang meninggal dunia. Ibrani 9 ayat 27 berbunyi seperti ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia sudah ditentukan mati 1 kali saja. Gak mati hidup, mati hidup, mati hidup. Bukan, itu sesat itu ya. Tapi manusia ditentukan mati cuma 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kedua, Tuhan juga datang untuk beberapa orang, untuk bersama-sama, sekelompok orang. Ya, saat rapture, berkali-kali saya sudah singgung, saat rapture ya, kita ya liga base, saya sering sudah memakai istilah liga base, liga bo supaya lebih mudah ya, lebih singkat. Saat rapture, liga base jumlahnya kira-kira diperkirakan ini. 1/4 jumlah orang beriman. Lebih kurang 800 juta orang. Raib. Seketika. Sedetik raib dia. Mungkin gak ada sedetik. Hilang semua. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Ada suatu rahasia. Kita yang hidup ini dalam sekejap mata dirubah. Dan diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Liga base yang setia, bahkan yang sempurna diangkat 144.000. Tapi sebelumnya 1 Tesalonika 4 ayat 14, kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan hidup kembali. Itu sebabnya kita percaya juga bahwa Allah akan menghidupkan kembali semua orang yang percaya kepada Yesus dan telah meninggal. Jadi sebelum rapture, sebelum kita yang masih hidup diangkat, yang mati di dalam Tuhan, dikubur itu dihidupkan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara-saudara kita, umat Tuhan yang sudah mati di dalam Tuhan, dibangkitkan terlebih dahulu. Sebelum liga base diangkat ke surga. Poin yang ketiga, kapan Kristus datang kembali? Yang kedua kali. Kapan? Matius 24 ayat 36 berkata seperti ini. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi apa? Saudara dan saya tidak perlu cari tahu. Saudara dan saya juga tidak perlu hitung-hitung kapan Tuhan datang. Tidak perlu. Saudara dan saya juga tidak usah menebak-nebak kapan Tuhan Yesus datang. Tapi Alkitab tidak memberitahukan kapan dia datang. Cuma apa yang diberitahukan? Tanda-tanda menjelang kedatangannya. Itu yang diberitahukan. Karena itu firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan siap sedialah. Pertanyaan berikutnya, kenapa kedatangan Kristus dirahasiakan? Saya coba menulis, saudara. Paling tidak ada 5 hal. Sebab umat harus berjaga-jaga dan siap sedia. Bayangkan, saudara, kalau kedatangan Kristus dikasih tahu, saya percaya mungkin sebagian dari kita nggak ke gereja. Masih lama, 100 tahun lagi. Udah aja ke bioskop atau kemana saja. Nggak usah ke gereja, ngapain ke gereja? Karena itu Tuhan Allah merencanakan tidak ada yang tahu kapan dia datang. Supaya umat berjaga-jaga dan siap sedia.
Kedua, supaya umat hidup kudus dekat Tuhan. Saudara tahu, kalau kita berjaga-jaga pasti hidup kudus, bukan? Dan dekat dengan Tuhan. Nomor 3, kalau kita hidup kudus dan berjaga-jaga. Nomor 3, kita tidak jatuh dalam dosa. Keempat, apa? Kalau kita hidup kudus, nomor 4, kita dilindungi Tuhan dari pencobaan yang akan datang. Kelima, apa? Yang paling gampang, kepastian masuk dalam hidup kekal. Jadi ada banyak alasan untuk kedatangan Kristus tidak dikasih tahu. Kita bangga dan kita bersyukur. Allah kita sempurna. Tidak seperti pikiran kita terbatas. Dia Allah yang sempurna. Poin yang keempat. Nah, ini penting juga. Saya menulis seperti di slide, saudara membaca 3 tafsiran rapture. Nah, ini penting. 3 tafsiran di gereja Tuhan, di umat Tuhan. Ada 3 tafsiran tentang kapan pengangkatan itu. Pengangkatan ya. Yesus tidak datang ke bumi, tapi dia di awan-awan. Dia turun dari surga, tunggu di awan-awan. Kita yang naik ke awan-awan, berjumpa dengan Tuhan pada saat rapture. Ada 3 hal tafsiran kedatangan Tuhan. Yang pertama saya sebut pre-tribulation. Yang kedua mid-tribulation. Yang ketiga post-tribulation. Jadi pengertiannya sederhana. Pre-tribulation itu adalah sebelum masa aniaya. Tribulation ya, pre-tribulation. Yang kedua mid, di tengah-tengah masa aniaya. Dan yang ketiga post, akhir daripada masa aniaya. Nah, karena itu saya ingin sampaikan, ini adalah gambar 7 tahun sebelum masuk kerajaan 1000 tahun. Dan akan terjadi banyak perkara. 7 tahun sebelum masuk kerajaan 1000 tahun damai. Dibagi 2, yang bulatan merah itu 3,5 tahun pertama. Yang bulatan kuning itu 3,5 tahun kedua. Pre itu diangkat umat Tuhan rapture sebelum bulatan merah itu yang pertama. Kalau mid itu tafsirannya diangkat antara yang merah dan yang kuning. Di tengah-tengah itu diangkat. Kalau post itu setelah 3,5 tahun kedua baru diangkat rapture. Nah, mari kita lihat pre-tribulation, mulai dari pre. Saya kasih keterangan, pengangkatan terjadi di awal minggu ke-70 Daniel. Minggu ke-70 Daniel itu lamanya 7 tahun tadi ya. Ada 3,5 tahun pertama, ada 3,5 tahun kedua. Saya kasih keterangan kembali. Jadi sebelum 3,5 tahun pertama, apalagi 3,5 tahun kedua, sebelum ada ujian api, saya tambahkan. Sebelum ada ujian api, umat Tuhan yang sungguh-sungguh yang bersedia sudah diangkat. Itu tafsiran pre-tribulation. Saya kutip dari Lukas 3 ayat 14. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia," menunjuk kepada Kristus, "yang telah berkuasa daripadaku, yang lebih berkuasa daripadaku, akan datang dan berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Sekali lagi, saya baca ulang ya. Ia menunjuk kepada Kristus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes membaptis kita dengan air. Tapi Kristus membaptis kita dengan Roh Kudus. Tandanya apa? Bahasa roh. Dan Kristus juga membaptis kita dengan api. Karena itu saya ingin mengatakan, kalau rapture ditafsirkan
sebelum tribulation, maka ayat ini nggak jadi. Ya. Kapan Kristus membaptis dengan api? Jadi pre-tribulation itu sebelum ada penderitaan, sebelum ada aniaya, tahu-tahu sudah diangkat. Jadi tidak ada lagi baptisan api kapan? Nggak ada. Karena itu saya lebih cenderung untuk yang made. Tapi sebelum itu kita lihat dulu beberapa ayat. Lukas 12 ayat 49 berkata demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Baptisan api itu bicara kesulitan, bicara soal penderitaan, bicara soal kesusahan. Yang Tuhan sendiri izinkan untuk umatnya disempurnakan. Saudara tahu, di dunia ini tempat belajar. Di dunia ini tempat pengolahan rohani kita. Diuji, disempurnakan di mana? Bukan di surga, bukan di dunia ini. Ya, disempurnakan, dikasih ujian api, dikasih ujian ini dan sebagainya oleh Kristus. Wahyu 3 ayat 10 juga bicara demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku, aku tekun menantikan karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, kata Kristus, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ya, Tuhan Yesus sendiri akan melindungi hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia, termasuk antikris di dalamnya, yaitu untuk mencobai mereka yang diam di dalam bumi. Jadi Kristus sudah janji, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Ya, dianggap pencobaan itu, dianggap pengolahan rohani kita. Sekarang yang kedua, saya loncat dulu kepada post-tribulation. Jadi rapture-nya itu pada akhir semuanya. Bahkan pada saat terakhir antikris dibunuh, saat terakhir kiamat, Yesus datang, antikris dan pengikutnya habis semua. Itu baru pengangkatan. Karena itu saya kasih keterangan, pengangkatan terjadi di akhir minggu ke-70 Daniel. Berarti orang percaya mati semua di tangan antikris. Orang yang dicap antikris tidak akan bisa luput. Ya. Kecuali Alkitab berkata ada 144.000 Israel luput itu saudara. Dan dia masuk kerajaan 1000 tahun. Luput. Tidak dibunuh. Dengan tubuh seperti kita sekarang, 144.000 orang Israel itu masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 13 ayat 7 berbunyi demikian. Dan ia diperkenankan, ini antikris. Dan antikris diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Dan untuk mengalahkan mereka, saya kasih garis bawah. Dan untuk mengalahkan orang-orang kudus. Dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Tapi ini hati-hati. Sebab tafsirannya ini seolah-olah umat dibunuh oleh antikris ya. Antikris diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Tapi ini sebetulnya mesti disimak lebih dalam. Saya pelajari orang-orang kudus yang dimaksud ini adalah ligabo, saudara. Pernah hidup kudus, tapi mengakhiri hidupnya dengan dosa. Sama, seperti siapa, saudara? Yang paling gampang itu Raja Israel yang pertama, Saul ya. Itu orang penuh Roh Kudus. Tapi ujung-ujungnya matinya dia mati karena dia jatuh dalam dosa. Nanya ke dukun, saudara. Di sini nggak ada ya yang ke dukun ya, apalagi yang suka ke dukun nggak ada. Jangan ke dukun, saudara. Nanti matinya kayak Saul, minta maaf ya. Itu mari kita mulai dengan roh dan mengakhiri dalam roh juga. Saya kasih keterangan berikutnya. Orang benar
tidak mungkin kalah. Apalagi yang berkenan kepada Tuhan. Seperti liga bis. Gak usah takut. Orang benar tidak akan mati oleh antikris. Gak akan. Jadilah orang benar. Lebih-lebih 144.000 orang sempurna. Tidak mungkin kalah dengan antikris. Gak mungkin. Allah menjanji melindungi orang benar. Dan yang ketiga, mid tribulation. Ini di tengah-tengah seperti gambar ini ya. Pengangkatan terjadi di tengah minggu ke-70 Daniel. Yaitu antara 3,5 tahun pertama yang warna merah, buletan merah, dan 3,5 tahun kedua buletan kuning. Nah karena itu tafsiran saya, buletan merah itu bukan penganiayaan. Memang itu zaman antikris. Tapi saya tulis buletan merah 3,5 tahun pertama itu adalah ujian api bagi liga bis untuk ikut rapture. Disempurnakan sama Tuhan. Jangan takut. Orang benar gak akan mati, gak akan kalah sama antikris. Jangan takut. Asal kita hidup kudus. Kita hidup dipimpin Roh Kudus. Jangan takut. 3,5 tahun kedua yang warna kuning adalah pembunuhan. Di tempat lain dikatakan pembantaian, mengerikan. Pembantaian liga bu yang ditinggal. Karena itu jangan sampai ditinggal ya. Semua jadi liga bis, diangkat ke surga bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Diangkat ke surga. Kita bersama-sama naik ke surga, ke awan-awan. Nah sekarang ada 2 slide saya ingin menggarisbawahi. Ujian-ujian. Zakaria 13 ayat 9 bunyinya demikian. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Nah kembali lagi kita melihat firman-Nya. Kata Tuhan, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Bukan membantai, bukan. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Saudara dan saya diolah sempurna. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Kita sekalian yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, telah dan sedang mengalami ujian. Setiap hari Allah memperhadapkan kita dengan ujian-ujian kehidupan. Sadar enggak setiap hari kita dihadapkan kepada ujian-ujian kehidupan. Ujian itu adalah tentang kasih, tentang kesetiaan, tentang kekudusan, tentang kepercayaan, tentang kejujuran, dan sebagainya. Banyak hal. Karena itu mari kita peka. Setiap hari kita menghadapi ujian. Saya pesan sekali lagi, jangan berdampak dosa. Menghadapi ujian malah jatuh dalam dosa. Jangan ya. Tujuannya adalah agar kita memiliki iman dan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Allah ingin kita tidak bercacat dan bercela sampai kedatangannya. Di antara kita mungkin tidak sedikit orang yang gagal dalam ujian itu. Akan tetapi Allah yang penuh kasih sanggup untuk mengangkat kita kembali. Kalau kita bertobat. Kalau waktunya masih ada. Tapi kalau waktunya nggak ada ya sudah bablas itu kata orang Jawa. Bablas sudah. Mati dalam dosa itu sudah kemana kita tahu dia. Hingga pada akhirnya Allah akan berkata, mereka adalah umatku. Kemudian kita akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Oh luar biasa. Bagian yang terakhir penghukuman Allah. Ya, ini kedahsyatan kedatangan Mesias. Pesannya yang kelima ini.
Allah tidak pernah menghukum orang benar. Sekali lagi. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah keliru. Gak usah takut. Dia gak pernah salah, gak pernah keliru. Kalau saudara dan saya hidup benar, dia tidak pernah menghukum kita. Kalau dosa melewati batas, hukuman Allah jatuh seperti zaman Lot. Masih ingat? Dibakar Sodom dan Gomora. Dibakar, api dari langit turun. Seperti zaman Nuh, masih ingat? Direndam sama air berapa hari? 40 hari, 40 malam. Direndam, banjir dunia, zamannya Nuh. Ya. Juga pada akhir zaman, Tuhan membiarkan dosa meningkat luar biasa sampai melebihi batas dan hukuman dari Allah turun. Saya katakan dalam tanda petik 3 seri. Ini perhatikan hukuman Allah. Ini menarik sekali. Hukuman Allah ya, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, ada Allah Bapa. Allah Anak itu ya ditafsirkan hukumannya 7 meterai. Allah Roh Kudus hukumannya 7 sangkakala. Allah Bapa menghukum dengan 7 cawan. Nah ini menarik sekali. Ya, ada gambar ini bagus. 7 tahun sebelum kerajaan 1000 tahun. Tadi saya sudah sampaikan. Ada banyak peristiwa. Ada 1 penamatan Allah. Angka 1. Yang di tengah yang kuning itu rapture. Ya, ini yang mid tribulation. Yang di kanan merah 3 itu apa? Perang Harmagedon dan kiamat Tuhan datang. Sekalipun bukan kiamat sempurna, masih ada lagi 1 kali kiamat pada ujung akhir kerajaan 1000 tahun damai. Tapi saya ingin menjelaskan. Pada 3,5 tahun pertama, ada tulisan 3,5 tahun pertama ya di bawah, ada 3,5 tahun kedua warna merah. 3,5 tahun pertama itu isinya apa? Penghukuman Allah apa? Meterai 1 sampai 4. 5, 6, 7 enggak. Itu enggak dialami oleh Ligabes. Sebab Ligabes sudah diangkat ke surga. Meterai 5, 6, 7 itu dialami oleh Ligabo. Demikian juga sangkakala 1, 2, 3, 4 dialami oleh Ligabes. Kemudian Ligabes diangkat. Sangkakala 5, 6, 7 dialami oleh Ligabo. Jadi Ligabo mengalami meterai dari 1 sampai 7. Sangkakala dari 1 sampai 7. Cawan dari 1 sampai 7. Tapi kita Ligabes berdoa ya. Cuma meterai 1 sampai 4. Sangkakala 1 sampai 4. Sudah selesai. Itu aja. Dan Tuhan melindungi kita. Mari kita jelaskan dengan singkat. 7 meterai. Ayatnya ada. Wahyu sekian. 1. Meterai 1 kuda putih. Kuda Kristus palsu. Itu menggambarkan Kristus palsu. Akan banyak penyesat. Meterai kedua, kuda merah. Pernah baca kita Wahyu? Ada kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Saya ingin sampaikan yang tulisan hitam, M1, M2, M3, M4 itu terjadi pada 3,5 tahun pertama. Masih ada Ligabes. Jadi kita mengalami kuda putih, kita mengalami kuda merah, perang ya. Kita mengalami kuda hitam, kelaparan, gempa bumi. Kita mengalami kuda kelabu, kematian. Tapi yang merah di bawahnya, meterai ke-5, meterai ke-6, meterai ke-7, kita sudah diangkat. Apa isinya? Karena itu saya ingin katakan, terjadi perbedaan yang menyolok. Antara meterai 1 sampai 4 dan meterai 5 sampai 7. Karena itu ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah itu. Betul, di tengah-tengah itu rapture. Ya. Setelah naik, yang merah ini berat, ini aniaya. Meterai ke-5, aniaya belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Itu meterai ke-5. Meterai ke-6 apa? Antikris menyatakan kuasanya total. Kita tidak mengalami. Meterai ke-7 apa? Sunyi di surga. Kita sudah bersama dengan Kristus. Sekarang sangkakala. Ada 7 sangkakala. Coba saudara lihat. Sangkakala pertama, kedua, ketiga, 4. Itu mirip-mirip ya. Tapi sangkakala ke-5, 6, 7 beda. Karena itu saya tulis dengan huruf merah. Sangkakala pertama, sepertiga pohon dan rumput, semua rumput terbakar. Menakutkan. Sangkakala kedua, sepertiga laut binasa. Menakutkan. Sangkakala ketiga, sepertiga air menjadi pahit.
Sangkakala keempat, sepertiga benda langit rusak. Kita masih ada ligabis. Tapi saudara perhatikan yang merah. Sangkakala 5, 6, dan 7 itu mengerikan. Selalu kalau saudara baca di Wahyu 9 ayat 5, ayat 17, ayat 21, selalu diawali dengan why. Karena itu saya sebut 3 sangkakala why. Why itu celaka. Why aniaya kala jengking 5 bulan. Berikutnya why aniaya sepertiga manusia mati. Sangkakala ke-7 why semua manusia mati kecuali yang tidak pakai cap. Antikris masih hidup. Semua mati kecuali ada beberapa orang yang tidak pakai cap antikris yang masih hidup. Dan yang terakhir 7 cawan. Ini hukuman dari Allah Bapa. Cawan pertama ini merah semua. Ini terjadi pada saat ligabis sudah diangkat. Cawan ke-1 wabah borok yang ganas. Cawan kedua laut menjadi darah. Cawan ketiga mata air dan sungai menjadi darah. Cawan keempat matahari menghanguskan manusia. Bayangkan. Baru-baru ini saya lihat narasi juga pada tahun 2050 katanya. Udara panasnya sampai 60 derajat. Bisa bayangin saudara? 60 derajat. Orang sudah pakai anduk dengan berair ya. Ditutupi mukanya, kulitnya supaya tidak terbakar. Cawan kelima gelap dalam takhta binatang. Cawan ke-6 sungai Efrat kering. Cawan ke-7 kerajaan antikris tamat. Selesai sudah. Selesai sudah. Rancangan Allah satu set, satu sabat, 7.000 tahun. 2 Petrus ya, pasal 3 ayat berapa? Selesai semua. 7.000 tahun selesai. Karena itu mari kita tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Menjadi 5 gadis bijak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bukan cuma dimengerti, tapi kami tahu ketika kami mengerti, kami bisa berjaga-jaga. Karena itu memberkati semua jemaat Tuhan pagi hari ini. Kami semua mengerti karena pertolongan Roh Kudus. Dan kami boleh berjaga-jaga karena tuntunan Roh Kudus dan penyertaan Roh Kudus. Kami bisa berjaga-jaga dan siap sedia. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Menuntun kami memasuki perjamuan kudus pada saat ini. Haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum itu kita mau angkat pujian. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di
surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Mari kita membaca 12 pengakuan percaya sebelum kita makan bersama-sama perjamuan kudus. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari saya bacakan firman dan setelah itu kita makan roti kemudian minum anggur. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sikarala mata karama, karawase. Terima kasih, haleluya. Buat kami bersedia dan berjaga-jaga Tuhan. Kami tahu waktunya itu akan datang.
Namun kami tahu Engkau akan melindungi orang benar. Liga Bes akan Engkau luputkan dari hari-hari pencobaan itu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Setiap kami peka akan tuntunan Roh Kudus. Peka akan suara Roh Kudus. Sehingga hidup kami kudus dan dekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekana makaya ralamase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan perjamuan kudus. Dan kami boleh bersyukur, boleh melakukan perjamuan kudus. Sesuai dengan firman Tuhan setiap awal bulan. Kami melakukan dan buat kami setia. Sampai kami bersama-sama dengan Tuhan. Masuk dalam perjamuan kudus di tempat yang lain. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan persembahan kita. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Nanti saudari Ribka pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan memberi yang terbaik Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatanku, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, bab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman. Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan dengarkan kelengkapan warta Jumat selama sepekan. Pada hari Senin mengajak untuk seluruh kepala-kepala departemen komisi di dalam rapat majelis pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kiranya kita dapat bersama-sama untuk kita membicarakan mengenai program gereja Tuhan. Doa pagi hari Selasa hingga hari Sabtu pukul 8 pagi hingga pukul 9. Mari jemaat Tuhan kita bergabung bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Kita merendahkan diri dan kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Pada hari Rabu Komsel Youth jam 7 malam, Kaulah Muda boleh bergabung bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis kita akan sama-sama doa pelayan Tuhan, mengajak untuk seluruh para pelayan-pelayan Tuhan dapat hadir dan kita sama-sama dikuatkan di dalam Kristus Tuhan. Pada hari Jumat, kita akan sama-sama doa dan puasa pada pukul 7 malam, mengajak untuk seluruh para tim musik pujian untuk kita bersama-sama di dalam doa dan puasa kita, dan kita dikuatkan bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Pada hari Sabtu pukul 4.30,
bersama-sama fellowship pra-remaja mengajak untuk adik-adik pra-remaja dapat bergabung bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Pada pukul 6 sore mengajak untuk ibadah pemuda dan remaja secara onsite, demikian juga bisa menyaksikan melalui live on Instagram Youth Gubdi Pluit. Pada hari Minggu, ibadah raya secara online, demikian juga secara onsite, pukul 9 pagi hingga selesai, mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan boleh bergabung bersama di dalam ibadah raya kita. Kemudian mengajak untuk adik-adik sekolah minggu dapat bergabung pada pukul 9 pagi melalui YouTube channel Gubdi Pluit. Mengingatkan kembali untuk Panitia Natal 2021 bagi jemaat-jemaat Tuhan yang rindu untuk melunasi janji iman dapat menghubungi Panitia Natal, kemudian mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan dapat bersama-sama berpartisipasi di dalam brosur Natal 2021. Kiranya berkat kasih Natal pada tahun 2021 kita dapat menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian untuk kelengkapan warta jemaat selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita pulang, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.